Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia. Saya dari kelas manajemen 2D, Fakultas Ekonomi Universitas Kuningan, dengan NIM 2019-05-190. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bab 3, yaitu penyusutan dan pajak. Dalam mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Munir Nur Komarudin, SPD MM. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas peraturan perpajakan, metode penyusutan, dan juga dampak penyusutan terhadap perhitungan laba rugi. Yang pertama itu peraturan perpajakan. Jadi, negara memungut pajak untuk membiayai administrasi pemerintahannya. Makin besar biaya pemerintah, maka makin tinggi pajak yang dipungut dan makin berat beban rakyat. Peraturan perpajakan di negara-negara lain itu berbeda-beda, tergantung dengan kebutuhan dana dari pemerintahannya. Nah, pajak di sini yaitu pajak penghasilan badan usaha atau pajak keuntungan perusahaan. Kantor pajak memiliki aturan tertentu dalam hal biaya yang dapat dibebankan kepada pendapatan, termasuk metode penyusutan harga tetap. Kemudian, untuk metode penyusutan, terdapat istilah penyusutan, amortisasi, dan depresi. Istilah ini merupakan beban laba perusahaan. Di sini juga terdapat konsep, makin besar beban penyusutan, makin kecil beban pajak yang akan dibayar oleh perusahaan. Juga sebaliknya, makin kecil beban penyusutan, maka akan makin besar beban pajak yang dibayar oleh perusahaan. Untuk metode penyusutan sendiri, di sini terdapat 4 metode, yaitu metode garis lurus, metode jumlah angka tahun, metode unit produksi, dan juga metode saldo menurun. Untuk metode garis lurus, bahwa penyusutan setiap tahunnya itu jumlahnya sama. Untuk metode penyusutan jumlah angka tahun, bahwa tiap tahun itu jumlahnya akan semakin menurun. Kemudian untuk unit produksi, itu didasarkan pada jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Untuk metode saldo menurun itu didasarkan pada persentase tertentu dihitung dari harga buku pada tahun yang bersangkutan. Nah, di sini terdapat contoh dengan penyusutan hartanya atau nilai bukunya 1.100 dan umur ekonomisnya 10 tahun dengan nilai sisa 100. Di sini terdapat metode garis lurus, jumlah angka tahun dan juga unit produksi, serta saldo menurun dengan persentase 15%. Untuk metode garis lurus, penyusutan 100 itu didapatkan dengan cara nilai buku dikurangi dengan nilai sisa dibagi dengan umur ekonomis, yaitu 1.100 dikurangi 100 sama dengan 1.000 dibagi dengan 10, hasilnya 100. Untuk setiap tahunnya atau untuk tahun-tahun berikutnya sampai dengan tahun ke-10, itu jumlahnya sama, karena metode ini metode garis lurus yang beban penyusutannya sama setiap tahunnya. Kemudian untuk jumlah angka tahun, ini beban penyusutannya pada tahun pertama 182, didapatkan dengan cara nilai buku dikurangi nilai sisa dikali dengan 10 dibagi dengan 55. 10 itu tahun terakhir karena angka tahunnya itu dibalik, jadi tahun terakhir dulu, dan 55 itu jumlah angka tahunnya. Dari 1 ditambah 2, ditambah 3, sampai dengan ditambah 10, jadi didapatkan 55. Jadi, 1.100 dikurangi 100 dikali dengan 10 dibagi 55, akan didapatkan 182. Untuk tahun selanjutnya, sama seperti tadi, namun untuk angka tahun baliknya 9. Tahun pertama itu kan 10, jadi tahun-tahun berikutnya itu mundur dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dibagi dengan jumlah angka tahunnya 55. Seperti itu. Semuanya cara perhitungannya itu sama. Untuk unit produksi itu tergantung pada jumlah satuan unit yang diproduksi, dan ini juga menurun. Dan saldo menurun itu tergantung pada persentasenya. Nah, dari 165 ini didapatkan dengan cara 1.100 dikali dengan 15%, maka akan didapatkan 165. Untuk tahun berikutnya, tidak lagi 1.100,
tapi sisa dari 1100 dikurangi 165 sama dengan 935 dikali 15%. Maka hasilnya akan didapat 140. Begitupun tahun berikutnya. Untuk lebih jelasnya di sini ada tabel untuk metode saldo menurun dengan persentase 15%. Itu nilai bukunya yang pertama itu tadi 1100 ya, tahun pertama. Penyusutan dari 15%, maka akan didapat 165. Kemudian setelah saya jelaskan, untuk nilai bukunya itu 1100 dikurangi 165, maka 935 dikali dengan 15%, 140. Begitu seterusnya sampai tahun ke-10. Untuk akumulasi penyusutan, untuk tahun pertama 165 ya, sama karena ini penyusutan awal, jadi sama. Untuk tahun kedua, itu ditotalkan dengan penyusutan tahun kedua. Akumulasi penyusutan tahun pertama ditambah dengan penyusutan tahun kedua. Jadi, totalnya sama dengan 305. Begitupun sampai tahun ke-10. Untuk metode garis lurus, caranya itu, contohnya untuk tahun kelima, di sini didapatkan dengan cara 1100 dikurangi 100, nilai buku dikurangi nilai sisa, dikurangi dengan nilai akumulasi penyusutan pada tahun kelima, yaitu sama dengan 385 dibagi dengan 5. 5 itu dari tahun, sama dengan 78. Karena ini metode garis lurus, maka tahun-tahun berikutnya itu akan sama. Kemudian untuk dampak penyusutan terhadap perhitungan laba rugi. Makin besar penyusutan, maka akan makin kecil pajak yang dipungut oleh pemerintah. Perusahaan membebankan penyusutan dalam jumlah besar pada perhitungan laba rugi, supaya pajak yang dibayar itu kecil. Nah, pada tahun pertama, beban penyusutan itu besar, maka laba kena pajak itu kecil dan beban pajaknya juga kecil. Di sini sudah diketahui pendapatannya itu 1000 untuk 4 metode, yaitu garis lurus, angka tahun, unit produksi, dan saldo menurun. Semuanya sama 1000. Kemudian untuk biaya operasi tunai itu 600, diketahui 600. Maka untuk EBDIT atau Earning Before Depreciation Interest Tax itu 400 dari hasil 1000 dikurangi 600. Untuk penyusutannya sudah diketahui 100, maka didapatkan EBIT atau Earning Before Interest dan Tax itu 300 dari 400 dikurangi 100. Terus bunga diketahui 100, maka didapatkan EBT dengan jumlah 200 dari 300 kurangi 100. Kemudian pajak diketahui 20%, 20% dari EBT atau Earning Before Tax itu 200 sama dengan 40. Maka didapatkan Earning After Tax dari 200 dikurangi 40 sama dengan 160. Begitupun untuk metode yang lain. Di sini kita bandingkan dengan tahun ke-10. Semuanya sama, namun perbedaannya dalam penyusutan. Jumlah penyusutan untuk tahun ke-10. Karena tadi sudah dihitung, tinggal dimasukkan saja. 1000 untuk pendapatan, biaya operasi tunainya 600, maka didapat EBDIT 400 dari 1000 kurangi 600. Kemudian penyusutannya 100, maka didapat EBIT atau Earning Before Interest Tax 300 dari 400 dikurangi 100. Kemudian bunganya 100, maka didapat EBDIT 200 dari 300 kurangi 100, dan pajak 20%, 40 dari 200 kali 20%, maka didapatkan EAT sebesar 160 dari 200 kurangi 40. Untuk angka tahun, ini penyusutannya 18, maka earning after tax-nya didapat 226. Di sini, beban penyusutan pada tahun ke-10 itu kecil. Dibandingkan dengan yang tadi ya, itu kecil. Ini penyusutan pada tahun pertama itu 100, 182, 200, dan juga 165. Sedangkan di tahun ke-10, penyusutannya itu ada 118, 20, dan juga 78. Maka, laba kena pajak pada tahun ke-10 itu akan besar karena beban penyusutannya itu kecil. Nah, perusahaan membebankan penyusutan dalam jumlah besar pada perhitungan laba rugi supaya pajak yang diperoleh itu kecil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.